membangun masjid bisa menuai dosa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika membangun masjid, umat Islam harus mengetahui mana yang bersifat dunia dan mana yang bersifat akhrawi, mana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mana yang aturannya diserahkan kepada manusia. Mengenai bangunan fisik, bahan bangunan, bentuk dan ukuran bangunan di desa atau di kota, cara mengumpulkan dananya dan lain-lain, tentu tidak ada dalil aturannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sama dengan membangun rumah, kantor, pabrik, sekolah, dan gedung lainnya. Yang diatur Allah dan Rasulnya adalah nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar dan tujuan dibangunnya masjid. Jadi agama hanya mengatur niat, cara memakmurkan, memperbanyak manfaat atau fungsi masjid agar umat mendapat banyak pahala bila berinfak di masjid. Untuk merampungkan bangunan fisik masjid, kumpulkanlah ahli bangunan yang ada. Untuk membicarakan nilai-nilai spiritualnya, kumpulkanlah tokoh-tokoh agama. Jangan dibalik. Untuk mengelola dan memelihara masjid, kumpulkan yang mampu dalam manajemen. Yang biasa terjadi, para tokoh agama sok tahu dengan masalah ilmu bangunan. Para ahli bangunan sok tahu pula masalah syariat dan fikih. Akhirnya ribut melulu dan tidak memberikan ketenangan kepada jamaah atau masyarakat. Membangun visi masjid dan membangun spiritual umat adalah dua sisi yang tidak boleh dipisahkan. Artinya harus seiring sejalan. Pada umumnya masyarakat hanya antusias membangun fisik masjid dan berhenti sampai di situ. Sementara spiritual manusia yang akan memakmurkan masjid tidak dibangun. Akhirnya masjid besar dan megah jadi kosong melompong, tak ada jemaah. Hal itu terjadi bisa juga karena semua orang yang menjadi pengurus sama-sama bodoh, baik dalam ilmu agama maupun ilmu manajemen, sehingga pendapat yang dikemukakan bersifat subjektif atau pendapat pribadi yang jauh dari kebenaran. Jika memakmurkan masjid berdasarkan atas ketakwaan, tentu akan menghasilkan pahala dan kedamaian. Tapi jika hanya kemegahan dan kebanggaan pada bangunan, bisa jadi mendatangkan dosa dan ketidaktenangan. Dengan moto menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat atau belajar sepanjang hayat, maka dianjurkan untuk mempelajari dengan matang dan cermat rencana pembangunan masjid agar masjid bermanfaat bagi umat. Banyak celah yang menjadi jalan syaitan menggelincirkan pikiran siapapun yang terlibat dalam rencana pembangunan masjid, yang tentu saja berpeluang menjadi dosa jika tidak segera diantisipasi dan dihindari. Celah pertama, perlu tidaknya dibangun masjid baru, padahal masjid yang sudah ada di dusun lain saja untuk sholat Jumat belum memenuhi quorum atau jumlah minimal 40 orang. Dasarnya cuma ambisi punya masjid di dusun sendiri. Jadi besar kemungkinan ada faktorial walau sebesar biji sawi. Celah kedua, karena ambisi punya masjid sendiri, maka cara mendapatkan dana pun agak panik, mulai memban masyarakat yang kesulitan ekonomi sampai mengemis di jalanan, seolah-olah boleh bermental pengemis, padahal Rasulullah meski pebisnis ulung bangun masjid yang sederhana saja. Celah ketiga, karena masing-masing orang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang maksud dan tujuan bangun masjid, maka dalam tahap memfungsikannya selalu terjadi selisih pendapat dan konflik. Akhirnya masjid bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk beribadah. Celah keempat, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang memakmurkan masjid, para pengurusnya di samping berpotensi konflik, mereka juga tidak mampu meningkatkan kualitas keberagamaan diri dan jamaahnya. Celah kelima,
pendanaan masjid yang sebagian besar atau seluruhnya dikuasai oleh satu orang yang dianggap kaya berpotensi kenajirannya dimonopoli atau sistem perorangan atau kekeluargaan, bahkan menjurus feodalisme memimpin sebuah perusahaan. Celah keenam, kenajiran yang dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai keilmuan dan keahlian yang mumpuni justru menyulitkan penggunaan dana dari masyarakat. Alhasil hanya akan menimbulkan kebencian dan antipati masyarakat kepada pengurus masjid dan memudarkan gairah untuk beribadah ke masjid. Maka kaji dan pelajari lagi Al-Quran dan Al-Hadis tentang kepemimpinan. Allah dan Rasulnya telah memberikan contoh teladan yang sangat gamblang. Tinggallah kita agar mau belajar untuk bisa memahami dan menerapkannya.